ya Bush ini menginginkan bersama Israel untuk menguasai dunia. Nah, senjatanya apa? Nah, jadi pertanyaan gitu. Maka dari pidato terakhirnya itu dari buku ini memang digunakan senjata yang masih tidak konvensional, senjata yang ini. Nah, Cina punya gitu. Nah, Cina ini bagi Amerika Capo, 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 capo. King Charles, FNYK, Fly State if you know. Yeah. Whoa, whoa, whoa. Hood. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gue udah bareng sama Bapak Mansur Suryanegara. Beliau penulis buku dari Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2 ya Pak ya, yang sudah launching dan sold out Pak ya. Nah, assalamualaikum Pak Mansur. Prof, gimana kondisinya Pak, sehat Pak? ya sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan dari channel YouTube saya itu banyak yang minta untuk penjelasan tentang inspirasi dari seorang ulama, profesor dan sejarawan. Ya, kebetulan semuanya ada di Pak Mansur, di Prof Mansur nih. Jadi alhamdulillah gue udah ketemu Prof Mansur, diterima dan baik. Nah, gue mau bahas tentang kondisi sekarang sama buku Api Sejarah yang diciptakan periode kedua tuh Pak. Nah, itu yang buku Api Sejarah kedua tuh menceritakan tentang apa tuh Pak? Itu tentang dari pendudukan zaman Jepang sampai ke Presiden Jokowi. Sampai ke Presiden Jokowi. Iya. Dan juga dari Jepang menduduki Indonesia, kemudian masa proklamasi dalam perang kemerdekaan, kemudian tentang adanya NKRI dan lambang Pancasila, kemudian dengan adanya pemilu, dan akhirnya sampai ke presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga, presiden keempat, dan kelima, keenam, dan ketujuh. Itu di dalam buku. Yang pertama adalah Bung Karno, dan yang kedua adalah Pak Harto, yang ketiga adalah B.J. Habibie, yang keempat adalah Gus Dur, yang kelima Ibu Mega, yang keenam adalah SBY, yang ketujuh adalah Jokowi. Dan itu semuanya ada di dalam buku itu, dan termasuk adanya demo 212. Itu di dalam buku ini, yang jilid kedua itu ada. Jadi lebih ke sejarah tentang perpolitikan di Indonesia ya, yang kedua ini. Yang pertama juga begitu sebenarnya, sama, ya. Karena ini adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Indonesia itu mahakarya ulama. Jadi menjelaskan bahwa Indonesia itu didirikan dengan darah ulama ya Pak. Iya. Dan para ulama. Seperti kita itu tidak pernah ada Islam, karena polisi penulisan sejarah diarahkan kepada Hinduisme dan Buddhaisme, maka anak sekolah itu diajari tentang Hindu dan Buddha. Itu sedangkan Islam itu sangat minim sekali dibandingkan dengan itu. Jadi kalau ada buku 150 halaman itu tentang Hindu dan Buddha, tapi hanya 4 halaman Islam. 4 halaman Islam. Ya. Dan itu ada satu hal yang kontradiktif sekali, sebagai kenyataan sejarah bangsa ini mayoritasnya Islam, tetapi nanti yang ditampilkan Hindu, gitu. Nah, ini karena polisi dari Belanda
yang tadinya Belanda itu merasa gitu yang menghadapi penjajahan itu hanya Islam. Sedangkan Mojopahit sudah tidak ada, Sriwijaya tidak ada. Maka lalu dia mempunyai kebijakan penulisan sejarah Indonesia itu lebih baik dituliskan tentang Hindu dan Buddhanya daripada Islam yang menentang Belanda. Lebih banyak Iya. tentang Hindu Buddha, Iya. kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Iya. Padahal yang lebih menentang penjajahan tuh Islam ya Pak ya? Ya Islam. Islam. Jadi semuanya. Seperti ini. Tolong. Oh ya. Yang tepat. Yang ini. Ini. Yang tepat. Ini tepat. Nah, itu. Nah, seperti Nah. ini seperti ini. Ini buku yang bicara tentang Islam itu di Indonesia dari stempel-stempelnya saja itu sampai ada 2000 stempel kan. 2000 stempel ya. Iya. Jadi kerajaan Islam atau Iya, ya kerajaan kerajaan Islam Islam. tuh Gitu. dulunya Jadi kita memiliki bisa bayangkan 2000 dari buku ini kita bisa melihat bagaimana Islam sudah mempunyai satu tatanan kehidupan dalam tatanan politik ini. Jadi sudah ada bahasa-bahasa yang digunakan bagaimana antar diplomasinya dan kemudian juga huruf yang digunakan dan juga stempel yang digunakan. Maka kita bisa membayangkan itu di sini ada 2000. Nah, dari pulau-pulau yang digambarkan itu di mana tempat adalah kerajaan-kerajaan yang pernah atau kesultanan-kesultanan yang pernah terjadi di Indonesia. Gitu. Jadi ada ketimpangan penulisan sejarah. Maka lalu saya katakan di dalam buku Api Sejarah itu adalah ada deislamisasi. Oh, deislamisasi ya kan penyikiran sejarah tentang Iya. Islam ya. Iya, D itu artinya kan tidak. Jadi tidak Islam. secara dianggap Islam tidak ada. Jadi tidak ada kejujuran dalam penulisan sejarah. Jadi Profesor bikinlah buku yang tentang Api Sejarah 1 dan 2 ini ya sampai Jadi sampai ke Presiden Jokowi nih, tentang Presiden Jokowi. Jadi sampai yang mengadakan Indonesia berideologi Pancasila dan berkonstitusi Undang-Undang 45 itu adalah kiai-kiai. Tetapi perannya tidak pernah ditampilkan sehingga tidak ada yang dinamakan aktivitas kiai itu di bidang politik, gitu. Dan akibatnya Indonesia ini seolah-olah tanpa kiai, padahal justru tanpa kiai tidak akan mungkin ada NKRI, tidak akan mungkin ada Pancasila, tidak akan mungkin ada Undang-Undang 45. Malah yang saya baca pelantikan pidato proklamasi juga itu di rumahnya seorang Muslim ya Pak ya? Iya betul. Gitu. Jadi kita bisa melihat mama sekarang akan ada tanggal proklamasi itu kan tanggal 9 Ramadan. Gitu. 9 Ramadan itu nggak dikenalkan sama sekali. Itu padahal kita itu sekarang sudah masuk ulang tahun ke-77. 77. Ya, kita Secari proklamasi Ramadan. tanggal 9 Ramadan 1364. 1364. Dan proklamasi itu adalah dinamakan berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Betul. Tetapi orang-orang mengira bahwa justru proklamasi ini hasil dari PKI, hasil komunis. Sedangkan berkat rahmat Allah nggak akan mungkin kata itu keluar kalau PKI ikut di dalamnya. Iya. Jadi betul-betul proklamasi ini atau sebelumnya murni dari perjuangan ulama-ulama. Berarti kalau PKI itu jadi adanya setelah kemerdekaan ya. Kalau PKI adanya di tahun 1920. Cuman dia tidak ikut serta mungkin dalam memperjuangkan kemerdekaan ya Pak ya. Nah, dikatakan tidak ya ada, tetapi tidak sehebat ulama. Tidak ini ulama. Jadi ya, ulama itu jauh ketika penjajahan itu mulai datang di Indonesia 1511 gitu. Itu penjajah itu siapa? Itu adalah kerajaan Katolik Portugis. Tetapi kan karena sistem penulisan sejarah tidak disebutkan agamanya, makanya disebut Portugis saja. Nah, jadi konsep-konsep yang dinamakan imperialisme itu dari
dinamakan Paus Alexander ke-6. Jadi itu Katolik yang pertama kali membangkitkan adanya imperialisme. Nah, ke Indonesia karena apa? Ya dia menganggap bahwa negara bangsa-bangsa yang di luar gereja itu dianggap biadab. Lalu negaranya dianggap terra nulis. Terra itu artinya double R tapi tulisannya. Kalau terra biasa timbangan. Kalau terra nulis itu wilayah yang tanpa tanpa penguasanya. Jadi dianggap apa itu negara tidak bertuan. Nah, maka lalu yang berhak menguasai adalah Katolik. Ya, mereka misinya tuh 3G itu ya, Pak? Iya. Gospel, God, glory gitu ya? Iya itu. Gold, Jadi, ya. lalu genocide-nya itu. Nah mereka itu menganggap bahwa membinasakan bangsa itu misi suci, mission sacre. Jadi penjajahan itu mission sacre. Sedangkan Indonesia menganggap penjajahan itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, harus dihapuskan dari dunia. Nah itu dalam Undang-Undang 45 pembukaan yang tidak akan mungkin Undang-Undang 45 itu terjadi kalau nggak ada Wahid Hashim dari NU, lalu Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, gitu. Lalu Kasman Singodimedjo juga dari Muhammadiyah. Jadi pemikiran-pemikiran kesejarahannya itu dipisahkan, dihilangkan bahkan itu peranan kiai-kiai itu. Nah itu tidak benar gitu. Jadi mereka itu para kiai itu beliau itu yang benar ikut aktif di dalam pemerintahan kenegaraan ini, dianggap ulama-ulama itu tidak ikut campur. Jadi padahal itu justru yang mengawali, yang juga mendasari dan juga membangkitkan pada waktu yang berani menghadapi penjajahan itu adalah Islam. Nah jadi itu jangan salah harus banyak baca juga tentang sejarah Islam ya Pak ya. Jadi ternyata memang betul ulama yang mendirikan negara ini sebagian besar. Jadi mungkin 80% ulama ya Pak ya. Atau 90%. 90% itu ulama yang mendirikan negara ini. Jadi tidak akan mungkin Sabang Merauke itu suatu wilayah yang sama dengan Baghdad sampai ke London. Itu. Jadi Eropa itu benua kan nyebutnya, tapi Indonesia dianggap kepulauan. Padahal itu negara yang luar biasa besarnya. Itu. Tidak ada negara yang punya laut yang terbesar kecuali Indonesia. Maka saya tuliskan buku ini deislamisasi. Ini sekarang deoceanisasi. Oke. Ini sekarang buku yang lagi akan terbit. Ini baru. Terbit. Ini daminya. Ini daminya buku yang akan terbit oleh Profesor Mansur Surya Negara. Nah, mudah-mudahan nih generasi atau brother semua bisa baca buku, budayakan baca buku. Nah ini ilmu yang sangat bermanfaat ya Pak ya. Ini akan launching di bulan kapan nih Pak? Insya Allah tidak lama lagi. Tidak lama lagi nih bakal launching. Nah mudah-mudahan brother semua bisa baca ini. Untuk buku Oceanisasi. Jadi tentang sejarah laut di Indonesia itu sangat besar ya Pak, seperti apa. Nah ada di buku ini semua gitu. Jadi guys, seperti karya perjuangan dari Juanda gitu. Tetapi kita seperti nggak punya laut saja, padahal lautnya luar biasa. Tidak ada satu negara di dunia ini yang punya laut sebesar Indonesia. Nah itu juga dilupakan gitu. Nah kalau kita melihat tokoh Juanda, maka Juanda itu kan orang Muhammadiyah. Muhammadiyahnya dihilangkan. Seolah-olah Islam itu tidak ada gitu, di Indonesia ini. Nah sistem penulisan sejarah seperti itu tidak benar gitu. Jadi semestinya gitu ya, kita harus menghormati itu kalau memang betul-betul menganggap Bung Karno itu Muhammadiyah gitu. Itu kalau yang seharusnya kan lu sendiri waktu di dalam pesannya, wasiatnya Bung Karno itu kalau meninggal kain kafannya itu harus ada lambang Muhammadiyah kan. itu apa? Sampai demikian itu. Tapi kan
di dalam penulisan sejarah Bung Karno tidak pernah seolah dalam keadaan Islam. Lalu diperlihatkan Bung Karno itu kerisnya. Padahal Bung Karno itu menurut Bung Karno sendiri itu, ketika ditanya apakah Bung Karno itu bisa selamat dari semua usaha-usaha pembunuhan, itu karena kerisnya. Padahal dia mengaku kepada Guntur, itu kerisnya digeletakkan saja, lalu dia mengeluarkan dari sakunya itu Al-Quran. Al-Quran ya. Sebenarnya bukan keris yang bisa bikin Bung Karno sakti. Jadi Bung Karno itu ya. Nah, saya mau agak sedikit tanya nih Pak, mengenai wabah yang sekarang lagi terjadi, corona nih Pak ya. Apakah ada dalam sejarah Islam zaman dulu nih Ya, kondisi seperti ini gitu Pak? yang pertama kali mengeluarkan wabah itu kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Jadi al-fil itu adalah ada upaya-upaya dari Abraha dengan pasukan gajahnya, lalu dia akan ingin merobohkan Ka'bah kan. Nah, Allah itu Maha Agung. Itu, karena akan dihinakan oleh orang-orang yang pakai gajah gede gitu, maka lalu didatangkan Tayron Ababil. Di dalam penulisan sejarah kesehatan, Tayron Ababil itu cacar, ya, virus cacar gitu. Jadi seperti Tayron Ababil, Tarmihim Bijaroti min sijil itu adalah di mana sebenarnya gambaran fisika untuk orang mengerti pada zaman Rasulullah diturunkan, menerima awal wahyu itu. Maka kalau disebut virus ya nggak mungkin, karena pada waktu itu belum ada istilah Latin yang begitu. Dan wahyu itu tidak menggunakan bahasa Latin. Maka lalu digunakan Tayron Ababil. Nah itu sebenarnya adalah virus itu yang cacar. Ketika tentara-tentaranya Abraha itu dimasuki badannya dengan virus cacar itu, jadi tinggal tulangnya saja. Pasukan gajah itu ya Pak? Iya, gajahnya juga remuk seperti itu. Yang tapi katanya kan yang kalau terus ikutin ayatnya tuh di ini dengan burung ababil ya? Iya, itu kan satu istilah. Oh itu metafor gitu ya? Itu kan iya. Jadi Allah memberikan satu gambaran kepada kepada umat Islam ini bahwa zaman itu belum ada istilah virus, maka disampaikan dengan istilah Tayron Ababil. Karena kalau kita lihat syarat virusnya cacar itu ya bersayap dan segala macam, dan inilah yang menyerang secara ganas itu tubuh hanya itu ya. Itu. Jadi jumlahnya tidak satu, bukan jumlahnya dengan beribu, maka seluruh badan ditempeli virus cacar itu ya hancur pada ketika itu. Maka kasfi makul itu. Jadi kita bisa, itulah sejarah ke apa itu, kewabahan tadi. Jadi yang epidemi yang pertama di dalam sejarah Islam itu digambarkan itu. Digambarkan dalam surat Al-Fil ya Pak. Iya, Al-Fil itu. Jadi kita bisa melihat bahwa adanya wabah itu ketika setiap gitu Islam itu diserang, maka itu wabah keluar. Gitu. Jadi kalau sebelum Diponegoro ditangkap gitu, itu kan ada wabah lebih dulu. Oh dulu juga ada ya, di juga, zaman di Indonesia. Iya. Jadi 1820 itu ada wabah, lalu 1830 muncul. Gitu. 1720 juga ada wabah, lalu timbul perang lagi. Iya, yang saya baca tuh setiap 100 tahun sekali. Iya. Jadi 100 tahun sekali, dan itu akibat Islam diganggu. Ini ya enggak. Nah, selama ada Islam tidak diganggu, maka selama itu pula aman. Tetapi kalau Islam itu mulai diganggu, maka timbullah wabah. Umpama Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Nah, waktu adalah Black Death itu muncul. Oh, Black Death ya. Iya. Sekarang juga ada tuh di Cina katanya Black Death. Iya. Nah, itu semuanya itu penyakit-penyakit itu tiba kalau Islam diganggu.
ini belum terjadi pemikiran semacam itu, tetapi mari kita kita ingat-ingat gitu ya, dengan melihat peristiwa tidak akan Spanyol terjadi pada tahun 1920 gitu, kecuali pada waktu itu ada gangguan terhadap Islam, gitu. Walaupun itu abad 20 gitu, tetapi ya ternyata kalau Islam diganggu pasti nanti terjadi wabah. Gitu. Jadi ya saya banyak baca dan lihat di YouTube bahwa wabah ini tentara Allah gitu. Ya itu boleh. Itu pas nggak pas sih sebutannya? Itu kan itu karena menyerang orang Islam juga ya, sebetulnya. Dan itu tentara Allah itu kan dari Islam. Tapi kalau mereka kan virus kan, corona. Nah, kenapa mereka itu ini di dalam tulisan ini pidato Bush ini. George Bush ini anaknya George Bush. Nah, itu dia udah gambarnya Yahudi kan. Nah, itu kan mempersiapkan diri bagaimana adanya perang dunia ketiga gitu. Nah, Amerika itu kepingin menjadi negara yang paling hebat di dunia sesudah adanya Rusia tumbang gitu. Jadi George Bush ini menginginkan bersama Israel untuk menguasai dunia. Nah, senjatanya apa? Nah, jadi pertanyaan gitu. Maka dari pidato terakhirnya itu dari buku ini memang digunakan senjata yang masih tidak konvensional, senjata yang ini. Nah, Cina punya gitu. Nah, Cina ini bagi Amerika setelah tumbangnya Rusia musuh, karena Amerika menginginkan yang dinamakan hegemonik. Kata itu adalah hanya Amerika semata, begitu. Nah, tapi Amerika itu kan kenyataannya melawan Vietnam aja mundur, melawan Korea Utara tak mundur. Dia nggak pernah menang. Apalagi menghadapi Cina yang sekarang sudah demikian hebat. Nah, lalu Cina sendiri merasa karena tidak ada lagi lawan Amerika, tetapi lawan yang paling hebat adalah Islam. Lalu dia juga memprogramkan bagaimana itu menumbangkan Islam, begitu. Lalu timbullah yang dinamakan Shanghai Cooperation Organization, SCO, itu bersama dengan Rusia, bersama dengan negara-negara Turkistan, banyak, ada 5 negara di sekitar Cina itu membangun satu kesatuan kerjasama pertahanan untuk menghadapi terorisme. Menurut buku ini ya. Ini orang yang tukang membuat virus itu. Jadi ya George Bush. Iya. Ini George Bush ya. Iya, dia buku yang ditulis oleh orang yang bekerja membuat virus. Ini tuh. Jadi ini bukunya buku Dr. Albert de Resto ya. Iya. Dr. Albert de Resto. Nah, ini ada bukunya nih. Ini yang bikin dia buku yang suka bikin yang tukang bikin virusnya ya. Dia bikin buku ya. Iya. Nah, ini tentang polisi Cina. Nah, Cina itu menguatkan hebat diarahkan ke Indonesia kan. Itu gitu. perang dingin jilid 2 Cina bereaksi. Nah, itu kan. Lalu menggunakan corona virus itu ini sebagai sebagai sarana untuk perang biologis ya. Iya. Jadi biar tidak banyak biaya juga kalau misalnya perang. Ya katanya murah. Ya lebih murah kan biayanya. Dengan itu. Dan kemudian keadaan seperti ini dengan cepat mengurangkan jumlah orang, gitu. Kematiannya dengan seperti yang kita ini. Nah itu. Nah kalau ini perang antara Amerika sama Cina apa hanya ada satu negara yang ingin muncul di masa depan nanti gitu. Jadi negara Cina juga ingin eksis di dunia ini, tidak nggak mau kalah dengan Amerika. Amerika juga tidak mau disaingi oleh
Rusia saja sudah berakhir, maka yang namanya Iran, Irak, Saddam Hussein segala macam itu harus ditiadakan menurut buku ini. Menurut buku Ini. ini nih. Iya. Ya, ada Jadi buku arahnya ke itu. Timur Tengah. Nah, setelah Timur Tengah lalu ke Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu kerjasama dengan Cina untuk mematahkan Islam. Jadi sekali lagi kalau ditinjau dari segi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil fil, kalau Islam itu mulai diganggu, maka Allah itu Mendatangkan menimbulkan wabah. wabah gitu. Dengan wabah. Nah, kebetulan mereka itu ada corona itu man-made. Iya, Jadi, buatan manusia, ya buatan Cina, buatan Amerika, buatan Inggris, buatan Rusia. Nah sekarang cara pengendaliannya kerepotan karena sudah lepas karena sendiri. terlalu Kata yang berita-berita kita dengar itu dari Wuhan itu yang membongkar, yang membocorkan adalah Amerika. Yang benar mana? Jadi sekarang kan sejarah baru proses. Iya, berproses. Kita hanya Nanti disuruh kita akan tahu sejarah beberapa tahun ke depan mungkin Pak, Iya. ya, dengan kondisi Jadi, ini gitu. dengan menggunakan WHO, WHO, maka lalu timbul rasa takut yang luar biasa. Gitu. Lalu semuanya sembunyi di rumah masing-masing, sampai Ka'bah pun menjadi Ditutup, sepi dan masjid-masjid pun ditutup. Iya. Orang lebih berani ke pasar daripada ke masjid. Iya, orang lebih Nah, berani ke pasar. inilah yang dinamakan upaya-upaya spiritual vacuum. Jadi tidak ada gerakan keagamaan yang akan tampil lagi dengan cara ditakut-takuti, yang dinamakan fear strategy. First station. Nah, itu kata yang pintar-pintar ini, orang Iya, yang penulis-penulis buku yang ini. hebat-hebat ini. Jadi saya tidak tahu. Jadi hanya kebetulan kita sekarang dipingit, Iya, dipingit. nggak boleh keluar seperti kayak Kartini. kayak Gitu. mau nikah gitu. Kita nggak bolehkan aktif. Maka lalu karena di luar ada bencana-bencana yang tidak terlihat bisa menghancurkan kita, maka kita mentaati keadaan ini. Jadi lalu semua mengatakan melawan bersama corona, Sesuai dengan instruksi tetapi dengan pemerintah. tidak menyalahkan yang punya corona, gitu, baik Amerika atau yang punya Cina. Kita nggak tahu sampai sekarang ini. Ya, beritanya masih simpang siur Iya. Pak ya. Nah, kalau buku ini ya mereka Ya, berusaha mungkin mengadakan perlawan untuk menjadi orang besar di dunia ini dengan tanpa senjata yang biasa kita gunakan itu. Jadi sebenarnya ini yang rugi adalah pabrik senjata Amerika. Gitu. ya dia tidak bisa Iya. digunakan dan nggak bisa Iya. jualan ya Pak ya. Iya, nggak bisa Pabriknya. jual. Jadi kalau Nggak ada begitu, penghasilan. sebenarnya begitu kalau dari sisi lain. Tapi apakah kita boleh bicara yang seperti ini? Nah, kita kan baru membaca-baca buku-buku Ya, yang itu mereka hanya- sendiri terbitkan di dunia barat, Iya. bahwa kita itu terancam oleh satu sistem yang akan adanya perang dunia ketiga, tapi tanpa menggunakan senjata konvensional, baik ballistic shot atau long gitu, yang luar biasa kan ballistic missile. Iya. Itu ada yang short pendek, jarak pendek, ada yang long jarak jauh. Jauh. Jadi kalau Drone. dari Shanghai bisa nembak sampai ke Iya. Jakarta gitu, Iya. itu kan longnya gitu. Lalu yang pendek-pendek itu sampai kemana dan kemana. Ternyata dengan biologis sampai kayak gini efeknya ya, lebih efektif gitu untuk perang. Nah, sekarang kalau dengan biologi kan lebih murah, Lebih murah, jadi lebih nggak ada efektif. gerakan. Ternyata kok lebih mahal. Bisa menghancurkan ekonomi ya. Ya, segalanya total sekarang. Nah, ini kan kita kembali ke dalam pemikiran Indonesia dan ulama. Jadi kita itu jangan sampai dengan adanya corona terkikis keimanan kita. Nah, itu Pak. Gitu. Karena Indonesia bagaimanapun juga itu NKRI itu perjuangan dari para ulama. Merah putih itu bendera dinamakan Innallaha jabalul ardo. Allah menunjukkan aku itu
Rasulullah itu. Rasulullah menyatakan innallaha jawal ardo, Allah menunjukkan padaku dunia. Masarikaha ditunjukkan pula timur dan baratnya. Dan wanikan zain, aku diberikan warna yang sangat indah, al-ahmar wal abyad. Merah putih dan putih. Ya. Nah, merah putih itu di Indonesia ya merah dan putih saja. Gitu. Tapi di Turki menjadi bintang bulan yang putihnya dan dasarnya merah. Dan itu sejarah. Nah, itu saya dikirimi bendera Rasulullah itu di sini. Itu betul-betul bukan bendera seperti yang sekarang ini hitam itu. Yang panji hitam ada tulisan la ilaha illallah. Nah, ini dikirimkan oleh Pak Abu Bakar. Iya. Nah, ini merah putihnya beda. Oh, dia merah, dia merah putih ya. Jadi Iya, backgroundnya merah, iya. tulisan la ilaha illallahnya putih. Iya, itu. Jadi benderanya tuh ya bendera ya, Rasulullah. Dan Dan nanti saya pernah lihat. yang akan rilis di bukunya Saya Profesor sendiri Mansur. ketika saya haji itu saya bisa noong di dalam makom itu tergerai di makomnya. Di Makom Rasulullah. makam Rasulullah. Iya. Di Madinah ini ya. Iya, tetapi Di situ sekarang ada grey, ada sekarang grey. nggak mungkin melihat itu. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita melihat ke situ ada grey warna merah putih gitu. Iya ada tuh ya. merah benar jelas dan putih itu hanya karena nanti Inggris ingin menguasai Arab, maka waktu Wahabi itu muncul, terjadilah penghilangan itu deradikalisasi warna merah. Gitu. Jadi Al-Quran itu kan semua Abdullah bin Wahab itu ya Pak ya? Iya. Lalu oleh Inggris diharuskan hijau. Lalu kita bisa melihat bahwa bendera Islam itu kan Rasulullah sendiri merah. Memanggil istrinya juga Humairah, merah. Yang kemerah-merahan Iya. kan ya. Nabi Ya, Adam Humairah. itu ditanya oleh malaikat, kenapa diberi nama Hawa? Lihat aja warna bibirnya Hawa itu berarti artinya merah. merah juga. Iya, hautan merah. Jadi merah tuh artinya banyak Islam, apa ya? gitu. Islam tuh Jadi warna Islam itu lebih ke warna merah. merah. Nah, itu karpet di Madinah juga merah. Betul, Gitu. yang di belakang ya, selain Iya. rudoh hijau kan Pak. Iya, jadi kalau apa itu di luar itu kan semua merah. Nah, kalau lambang kematian itu karena dalam Al-Quran khudrun siabaka, bajumu akan hijau. Khudrun itu. Lambang kematian tuh jadi ya, Nah, makanya itu nanti ya, kalau sudah wafat, maka Rasulullah sudah wafat, kubahnya hijau. iya betul, di atasnya. Tapi benderanya merah. Iya. Gitu. Kubah di Madinah tuh di daerah Rudoh tuh kubahnya di atasnya hijau. Iya. Hijau ya Pak. Jadi kita itu kalau kita ingin membenarkan sejarah yang sebenarnya, jadi merah putih Indonesia itu adalah pengaruh dari Islam, begitu, bukan dari pengaruh dari Mojopahit, pengaruh dari ini. Itu kan kalimat-kalimat yang dipaksakan untuk menerima itu oleh Yamin pada waktu dia sudah menjadi menteri di Jakarta itu. Jadi kita semuanya itu sebelum kita mengenal merah putih yang sekarang itu merah putih yang dulu itu bubur merah bubur putih gitu. Jadi kalau kita bicara sekapur sirih, sirih dengan kapur itu menjadi merah, gitu. Lalu seutas Pinang. Gitu. Jadi bahasa-bahasa yang simbolik itu sudah ada di dalam kehidupan berbangsa ini. Untuk tampil dengan bendera merah putih kan Belanda menjajah, tidak dibolehkan, gitu. Nanti Jepang pada tanggal 19 Ramadan itu dibolehkan mengibarkan merah putih dan dibolehkan memakai nama Jakarta juga. Seperti Jakarta itu kan yang memakai nama Jakarta itu, yang menggunakan atau yang menghidupkan nama Jakarta itu kan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu disebutnya Syarif Hidayatullah, itu wali. Tapi karena Jakarta itu dikuasai oleh Katolik
Portugis, ya. Maka lalu diadakan upaya untuk merebut kembali. Nah, perebutan kembali ini dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, walaupun wali itu digambarkan tidak pernah bicara politik. Tapi sebenarnya dia adalah sebagai cucu dari si Prabu Siliwangi, dia merebut pelabuhan Kalapa, itu namanya Kalapa, yang dikuasai oleh Portugis, direbut kembali dan berhasil pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijriah. Kalau Masehinya itu adalah tanggal yang disebut tanggal 22 Juni 1527. Jadi nama ini diambil dengan Sunan Gunung Jati itu merasa bahwa seperti Rasulullah membebaskan Mekah. Nah, lalu kalau Rasulullah membebaskan Mekah itu turun ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Lalu Jakarta juga disebut Fatkan Mubina. Tapi kalau bukan Fatkan Mubina nggak ngerti orang, itu harus di Indonesiakan. Maka diganti dengan Jayakarta. Atau berubah menjadi Jakarta. Itu sering digaungkan oleh Ustadz Adi Hidayat juga ya sebagai murid Bapak. Katanya Ustadz Adi Hidayat ini guru ini tuh gurunya Ustadz Adi Hidayat ya. Kata Adi Hidayat tuh dia bicara di ceramahnya. Lu doktor. Iya. Doktor karena Pak Maksudnya profesor ahli sejarah. Nah, jadi kita harus mengerti kalau kita kembalikan kepada dasar kesejarahan. Jakarta itu yang membuat bukan PKI, bukan tapi Jakarta itu bukan Jepang, bukan ini, tapi Jakarta itu adalah asli Sunan Gunung Jati bersama menantunya Fathahillah. Gitu. Dan tanggalnya itu 22. Tapi bukan 22 Juni, tapi 22 Ramadan. Tahunnya bukan 1527, tapi 933. Gitu. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi Islamnya, maka tanggalnya seperti itu. Nah, itu kalau diizinkan kita untuk bicara bahwa sebenarnya kata Batavia itu Belanda, tetapi kalau Jakarta itu jauh sebelumnya, Belanda 100 tahun sebelum datang Belanda, itu yang membeli tanah itu dari Pangeran Jayakarta dan hanya 1.200 real dengan 1.200 real untuk area Jakarta 90 meter persegi. 90 meter persegi. Ini pendek. Tapi nanti kelanjutannya dari situ dijadikan modal untuk membuat benteng, membuat segala macam dan menguasai Indonesia. Gitu. Nah, itu kekalahannya karena kita nggak punya kapal. Gitu. Dikepung gitu. Jadi maka buku inilah bicara tentang bagaimana kalahnya Islam ini karena tidak punya penguasaan laut. Nah, ini yang akan rilis pokoknya nanti baca tentang gimana kekalahan Indonesia karena lautnya tidak dikuasai ya. Iya. Dan tidak dikuasai. Rasulullah itu bukan nabi daratan. Ini juga bicara laut. Karena di dalam Al-Quran itu ada 40 ayat yang bicara tentang bagaimana Allah menceritakan tentang laut itu berkaitan dengan perjuangan kehidupan di alam raya ini. Sampai 71% laut kita itu di dunia itu dan 29% itu adalah daratan. Nah, oleh karena itu buku ini adalah untuk mengembalikan satu kesadaran kelautan. Jadi kalau kita punya rumah tangga, bahtera rumah tangga, kan begitu. Ya, betul. Nenek moyangku orang laut. Jadi orang-orang sepuh-sepuh Kapungkur mah Telaga Roa, Rotenan Pasifik. Kenapa disebutkan hanya telaga saja? Nah, karena kesadaran kelautannya itu luar biasa, cinta laut, gitu. Sehingga segitu gedenya dianggap telaga saja. Hebat itu sepuh-sepuh Kapungkur mah. Gitu. Nah, luar biasa. Saya mau tanya kalau sekarang kan
kondisinya di Arab tuh di lockdown ya semua. Hmm. Terus untuk umroh itu udah nggak boleh dari bulan Maret tanggal 27 sampai sekarang. Nah, ini imbasnya terhadap kondisi dunia dengan atau saya mau tanya, ini pernah kejadian nggak sih zaman dulu bahwa orang-orang tidak boleh umroh atau haji? Nah, kalau misalnya itu terus terjadi, ini imbasnya apa nih Pak untuk dunia kira-kira Pak? Ya kalau kita sampai ada pembatalan itu ya, kita pernah Rasulullah juga tidak menguasai Ka'bah. Tidak menguasai. Ya. Ya. Jadi selama 13 tahun itu dikuasai oleh siapa? Oh, berarti lebih lama ya? Ya itu kan 13 tahun. 13 tahun. Rasulullah waktu dakwah di Mekah juga tidak bisa menguasai Ka'bah. Gitu. Lalu nanti ditambah lagi 10 tahun kemudian itu ke Madinah, itu Rasulullah hanya sekali menjalankan haji. Gitu. Jadi memang ada waktu yang panjang yang tidak bisa digunakannya Ka'bah sebagai sentral Islam kan. Jadi zaman dulu juga udah pernah. Ya pernah. Zaman Rasulullah ada gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ada fakim juga gitu. Nah, itu kita seperti oleh Allah itu diizinkan. Ya, Al-Quran kan ada orang-orang yang menentang Islam itu diberi kesempatan untuk berjaya, makin hebat. Tetapi ujungnya itu tidak akan menang. Jadi barangkali ini entah berapa tahun akan dikuasai oleh mereka dengan melalui WHO-nya. Maka lalu dia gambarkan adanya dengan melalui fear strategy, strategi takut. Maka jadi seolah-olah perseliweran konspirasi itu yang kita belum tahu juga. Ya, kita belum tahu. Jadi kita ikut saja dulu. Kita dengan tenang, jangan sampai kehilangan keislamannya. Gitu. Nah, jadi karena kalau yang sekarang ditutup masalah Mekah ditutup, itu kemungkinan ya tidak ada kemungkinan tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi dunia ya, kondisi ya terjadi kondisi kerepotan semuanya gitu, baik ekonomi, baik politik, baik segalanya gitu, karena atau keseimbangan dunia itu Pak. Kalau misalkan saya banyak dengar ceramah atau dari ustadz lain tuh, misalnya ini Ka'bah ditutup nih bakal jadi begini gitu, nanti akan gunung meletus, gempa apa segala macam gitu. Nah itu mereka itu kan mentargetkan adanya istilahnya kan spiritual vacuum gitu. Jadi dibuat supaya kegiatan keagamaan tuh sekarang istirahat. Allah mengizinkan aja gitu. Tapi pada ujungnya segala hal yang terjadi itu, walaupun ibaratnya Belanda bisa membuat untuk menangkap ulama diperlukan penjara, lalu kereta api segala macam, itu semua adalah usaha-usaha bagaimana mematahkan Islam. Tapi kan di dalam perang itu hanya pertempuran yang dia menang. Pada akhir perangnya yang kan buat Belanda meninggalkan Indonesia karena Jepang datang. Allah diberikan pertolongan. Jepang datang ke Indonesia tanggal 8 Maret gitu 1942. Itu yang namanya kereta apinya, yang namanya kapalnya, maka pesawatnya semuanya ditinggalkan oleh Belanda. Lalu semuanya siapa yang sekarang megang Indonesia ini? Kan Islam gitu. Jadi begitu. Jadi kita jangan sampai mengatakan yang awal itu adalah yang merupakan titik yang menentukan. Tidak, yang awal itu hanya wal akhir itu khairul laka minal ula. Yang terakhir yang menjadi itu. Yang akan menjadi landasan kebenaran. Walaupun Islam itu dia disiapkan kereta api itu digeleng itu di semua penjara-penjara itu nggak ada orang korupsi dulu masuk penjara.
Itu hanya ulama-ulama dan santri masukkan situ semua. Bayangkan setiap ada kantor pos mesti ada penjara gitu. Iya. Nah, di dekat dengan jalan kereta api. Jadi kalau ada pemberontakan dari ulama, itu kantor pos memberitahukan tentara datang dengan kereta apinya. Jadi kereta api itu mempunyai fungsi ekonomi benar, tapi juga punya fungsi militer ya untuk menggeleng ulama-ulama yang menentang itu. Nanti dipersempit ruang geraknya dan ditangkap dan kemudian dimasukkan penjara. Itu waktu menangkapnya itu benar, waktu dikuasainya benar, tapi kan hanya sampai 1942. Maka kembali kepada Islam yang bisa bertahan. Itu kan masya Allah. Jadi bongkok ngaronyok itu bengkung ngariung. Itu ya, jadi bagaimana semangat berjamaah itu walaupun bongkok itu, walaupun tidak menekan apa-apa dari ulama, tapi tetap ingin bersatu dengan ulama. Jadi sekarang konspirasinya tuh mungkin meniadakan jamaah ya Pak ya, berjamaah ini. Jadi tapi Islam itu kuat. Jadi walaupun pagar apa itu rumah pesantren itu dari dinding-dinding yang jelek, gitu, dari pengajian yang sangat lampunya tanpa ada listriknya, hanya itu. Tetapi itu kan pelita-pelita Allah. Itu adalah merupakan satu gerakan-gerakan yang hati itu nggak bisa dijual, gitu. Sehingga sampai mangan orang mangan asal kumpul. Nah, itu bagaimana itu sampai bisa membuat begitu tuh Allah yang ngatur. Maka itu berkat rahmat Allah. Jadi tidak akan mungkin kita apa itu. Jadi mungkin dengan ditutupnya Mekah ini mudah-mudahan nggak ada pengaruhnya ya Pak ya untuk keseimbangan dunia ini gitu. Tidak, karena dari Amerika juga perlu minyak dan kerjasama dengan Arab itu. Tadinya memang minyak itu dikuasai oleh Inggris, tapi Amerika mengambil alih sehingga di dalam buku ini itu dijelaskan bahwa Amerika menguasai Mekah ya. Gitu. Iya betul. Ya kalau Yahudi menguasai Palestina gitu. Dan kemudian ada upaya-upaya Amerika untuk mematahkan semua kekuatan Timur Tengah. Tapi akan terjadi wallahu alam. Ya terjadi tapi tidak akan bisa menguasai keseluruhannya. Jadi kita bisa akan apa itu melihat itu kenyataan sejarah bahwa Islam memang akan dipadamkan cahayanya itu kalau di Indonesia oleh PKI mau gitu ya. Tapi kalau di Cina ya sudah RRC sekarang ini berhasil memadamkan, dan kemudian di negara-negara lain sedang diusahakan untuk padam karena adanya upaya-upaya di luar Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi selagi Islam itu tidak diganggu, maka kemakmuran terjadi. Tapi kalau diganggu ini yang tadi di awal tuh ya seperti dalam. Oke, sekian aja video dari kita. Gua dan Prof Mansur pamit mundur. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu video kita berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.